Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya masih terus semangat dalam menjalani aktivitas. Baik, senang sekali rasanya hari ini Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Tentu saja hari ini kita berada dalam program Membumikan Agama, di mana seperti biasanya pada hari ini kita sudah mengusung satu tema yang sangat menarik, yakni pelayanan keagamaan pada KUA. Untuk itu hari ini luar biasa karena kita akan menghadirkan tiga narasumber yang nantinya akan menjadi pembicara pada sore hari ini dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama dengan hormat saya akan memperkenalkan ada Bapak Haji Tonang Cawidu selaku Kabid Urais Kemenak Sulawesi Selatan. Yang kedua ada Bapak Haji Amri Syam, Kepala KUA Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Dan selanjutnya ada Bapak Mulkam M. SAG selaku Kepala KUA Palangga Kabupaten Goa. Seperti biasanya mungkin saya mau menyapa yang pertama Pak Haji Tonang terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Tonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar tak Pak di sore hari ini menjelang waktu maghrib juga? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Untuk aktivitas lancar Pak Tonang? Alhamdulillah ini masih lagi di luar nih. Saya masih di Balai Diklat ada kegiatan juga. Iya, baik. Semoga obrolan kita pada sore hari ini tetap dapat berjalan lancar sekalipun terbatas ruang dan juga jarak ya Pak. Siap, siap, siap. Ya, yang kedua saya juga mau menyapa ada Bapak Haji Amri Syam. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Haji Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk aktivitas lancar Pak. Iya, alhamdulillah lancar. Iya. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita bakalan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol lagi. Yang ketiga saya juga mau menyapa ada Pak Mulkam MSAG. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mulkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebaliknya Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jawab Pak. Gimana kabarnya Pak Mulkam? Alhamdulillah bihair baik. Sehat Insya Allah. walafiat. Baik, syukran. Terima kasih Pak Mulkam. Baik, Tribunor senang sekali hari ini ya saya dikelilingi tiga narasumber lelaki hebat yang juga pastinya nanti akan memberikan kita edukasi dan juga sosialisasi terhadap tema kita pada hari ini yakni pelayanan keagamaan pada KUA. Tapi seperti biasanya mungkin sebagai pembuka mungkin kami persilahkan ya. Yang pertama sebagai pengantar diskusi kita untuk kedua narasumber pada hari ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Haji Tonang Cawidu selaku Kabid Urais Kemenak Sulawesi Selatan untuk memberikan pengantar pada sore hari ini. Silakan Pak Haji Tonang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan bisa silaturahim walaupun melalui virtual seperti ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada host kita, kemudian para narasumber, para pejabat fungsional, para penghulu yang sempat hadir pada kesempatan ini, Tribuners yang saya hormati. Kita hadir pada kesempatan ini di program kegiatan membumikan agama yang kerjasama antara Tribun Timur dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, tentu kegiatan program membumikan agama ini sebagai salah satu ajang atau wadah untuk sosialisasi daripada program Kementerian Agama sebagai pelayan bidang agama dan keagamaan. Nah, pada sesi minggu ini, pada hari ini kita akan mengangkat tema sama seperti sesi minggu kemarin, hari Rabu kemarin, yaitu pelayanan keagamaan pada kantor urusan agama. Nah, perlu kami sampaikan lebih awal bahwa sesuai dengan arahan Menteri Agama bahwa tahun ini, sejak tahun 2021 sudah dicanangkan program prioritas yaitu revitalisasi kantor urusan agama. Nah, tentu ini kami di Sulawesi Selatan sudah melakukan pembenahan, sudah mengakselerasi daripada program ini dengan
menunjuk beberapa kantor KUA yang dituju sebagai piloting revitalisasi KUA. Nah, tujuan daripada revitalisasi KUA ini adalah sebagai pusat layanan keagamaan, ya, pusat layanan keagamaan kantor urusan agama yang mempunyai tujuan pokok yaitu meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, lalu yang kedua meningkatkan umat beragama. Nah, dua fungsi inilah yang akan kita jabarkan lebih jauh. Nah, di beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan konsolidasi, kemudian FGD di kantor urusan agama yang ditunjuk sebagai piloting, ada 23 kantor urusan agama sebagai piloting revitalisasi KUA. Nah, tentu ini kaitannya dengan peningkatan layanan. Nah, dari sini kita sudah menyebarkan beberapa kantor urusan agama yang telah melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan peningkatan layanan keagamaan di kantor urusan agama. Lalu kemudian setelah kami melakukan pemetaan, ada beberapa memang kekhasan daripada pelayanan keagamaan di kantor KUA. Pada kesempatan ini kita menghadirkan 2 kantor urusan agama yang sudah melakukan beberapa inovasi pelayanan keagamaan. Seperti di kantor urusan agama Kecamatan Palangga yang telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan keagamaan dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di kantor urusan agama, kemudian kerjasama dengan beberapa pihak dengan agenda kegiatan pelayanan keagamaan yaitu peningkatan keluarga sakinah di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Palangga telah melakukan kerjasama dengan membuat pelayanan langsung di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Palangga. Jadi pelayanan ini selain di kantor KUA juga pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira nanti akan lebih jauh dijabarkan oleh Kepala KUA Pak Ambulkan, nanti akan menjelaskan lebih jauh terkait dengan pelayanan keagamaan di kantor urusan agama Kecamatan Palangga. Yang kedua, hadir juga sini Pak Haji Amri Sam sebagai Kepala KUA Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Di Bulukumba ini punya kekhasan. Di Kecamatan Bonto Bahari salah satu menjadi area wisata, Tanjung Bira, lalu kemudian juga di dekat kantor KUA itu terdapat pengrajin kapal pinisi. Nah, tentu ini punya kekhasan tersendiri sebagai daerah wisata, kemudian juga pengrajin kapal, lalu kemudian di sana juga banyak warga negara barat asing yang berdiam di Kecamatan Bonto Bahari. Tentu ini punya kekhasan tersendiri. Nah, bagi kami melihat bahwa ternyata kantor KUA telah melibatkan langsung ikut melayani masyarakat aspek keagamaan, terutama di daerah wisata di Tanjung Bira. Oleh itu nanti Pak Amri Sam yang akan memaparkan terkait dengan apa yang telah dilakukan dan kerjasama dengan semua pihak stakeholder yang ada di Kecamatan Bonto Bahari. Saya kira mungkin itu ya pengantar. Di sini juga hadir beberapa kepala KUA, ada juga dari Subkor Kepenghuluan yang nanti bisa jadikan juga jadi referensi terkait dengan pengembangan pelayanan keagamaan di kantor KUA. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mau maaf, saya lagi masih di Balai Diklat Agama mendampingi ada pejabat yang ikut menjadi mentor di kantor Kementerian Agama Makassar. Saya kira mungkin itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak Pak Haji Tonang Cawidu untuk pengantar yang sangat luar biasa sekali. Seperti tadi yang kita dengar bahwa memang pelayanan keagamaan pada KUA sampai saat ini sudah memiliki inovasi-inovasi terbaru, dan khusus hari ini kita sudah mengundang 2 narasumber dari 2 kabupaten yang berbeda, yakni Bulukumba dan juga Goa. Kita harapkan dalam beberapa menit ke depan juga bisa memberikan opini mengenai pelayanan yang ada pada masing-masing kabupaten ataupun juga daerah. Mungkin yang pertama langsung saja ya, saya berangkat ke narasumber berikutnya.
berikutnya ada Pak Haji Amri Syam selaku Kepala KUA Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Baik Pak Haji Amri, bisa dijelaskan bagaimana mungkin pelayanan keagamaan pada KUA khususnya mungkin di Kabupaten Bulukumba sampai saat ini? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabid Urais Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala seksi yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati para teman-teman kepala KUA dan penyuluh yang menyempatkan hadir di tempat kegiatan terkait dengan revitalisasi kantor urusan agama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini, bahwa sebelum saya lebih mendalam menyampaikan hal-hal terkait pelayanan kantor urusan agama sebagai pelayan kehidupan beragama di Kabupaten Bulukumba, terutama di Bonto Bahari. Baik, sebenarnya di wilayah Bonto Bahari ini adalah wilayah yang paling timur Kabupaten Bulukumba yang luasnya 10.888 km bujur sangkar, yang jaraknya 27 km dari pusat kota. Dan kemudian Bonto Bahari ini terdiri dari beberapa lurah dan desa, ada 4 lurah dan 4 desa. Jumlah penduduk itu 13.763 jiwa, itu penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan 14.492 jiwa. Jadi semuanya adalah 28.255 jiwa. Itu semuanya diambil dari jumlah penduduk dari instansi itu statistik pada tahun 2020. Sedangkan masjid adalah 57 ya, masjid, dan mushola adalah 10. Adapun tadi potensi khas wilayah Bonto Bahari tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kabid kita. Alhamdulillah adalah pusat pembuat perahu pinisi. Ya, di mana pusat perahu pinisi di sini ada kearifan lokal, yaitu yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika pembuatan perahu pinisi ini. Perahu pinisi ini ada yang dinamakan anatta. Ya, anatta ini disebutkan pada memulai pembuatan pinisi. Ini dihadiri oleh beberapa stakeholder yang ada di kecamatan, itu termasuk camat, ya, para dinas pariwisata, dan termasuk juga dari kepala desa, termasuk juga saya dan Pak Wah yang hadir di tempat itu. Karena peranan anatta ini ada upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, termasuk dalam hal pertama pembuatan perahu pinisi ini diawali dengan bacaan barasanji. Disitulah kita masuk di bidang keagamaan dalam hal pembuatan perahu pinisi itu. Kemudian ada juga yang namanya anyorong. Anyorong ini adalah termasuk ketika selesai pembuatan perahu ini bisa didorong bersama-sama oleh masyarakat setempat, dan diawali juga dengan beberapa upacara. Dan itu biasa syukuran bersama, ya, makan bersama kepada masyarakat, dan kemudian juga zikir dan barasanji yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Alhamdulillah, Bira ini merupakan kunjungan wisata. Olehnya itu kalau dimaksud dengan kunjungan wisata itu tentunya perlu ada keamanan, suatu lokasi yang aman di tempat ini. Jadi peranan kita sebagai kepala KUA bagaimana bisa orang-orang yang datang berwisata ini merasa aman di Kecamatan Bonto Bahari. Itu sangat perlu kita
bisa turun tangan di KUA bagaimana hal ini bisa nyaman di tempat itu. Kemudian hadirin yang saya hormati kepada teman-teman, tentang pelayanan di kantor urusan agama Kecamatan Bonto Bahari ini yang lebih fokus adalah termasuk ditekankan di sini untuk proses program KUA bisa berjalan di layanan KUA ini banyak membuka jejaring, ya, jejaring kepada beberapa pihak, termasuk kami di sini beberapa penyuluh kami terlibat dalam kelompok-kelompok lembaga yang senantiasa diajak bekerja sama yang sangat signifikan dalam hal kemanfaatan pelayanan keagamaan kantor urusan agama di luar KUA, karena kami hanya menyampaikan hanya pelayanan di luar KUA dulu untuk sementara sebelum di dalam KUA. Itu termasuk adanya lembaga KPUI, karena KPUI ini KPUI, ya. Ini KPUI ini kerukunan pemerhati umat Islam itu ada di Bonto Bahari. Apa hubungan dengan kita itu termasuk penyuluh kita terlibat di situ, ya. Apa program dari KPUI ini adalah senantiasa memberikan perlengkapan jenazah, ya, perlengkapan jenazah kepada masyarakat. Itu ada di kantor KUA. Kami bekerja sama dengan penyuluh, berkoordinasi dengan penyuluh, karena termasuk penyuluh Pemakassar di situ adalah semua kelengkapan jenazah itu diserahkan ke kantor urusan agama dan diserahkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Bahkan sekarang sudah ada yang tidak mampu, yang mampu juga meminta itu kelengkapan jenazah. Alhamdulillah di situ telah muncul KUA, karena peranan-peranan itu bahwa kemanfaatan pemberian berupa barang untuk kelengkapan jenazah kepada masyarakat itu secara gratis. Itu termasuk yang saya unggulkan. Kenapa? Karena ini cara dilakukan oleh pihak-pihak teman-teman di KUA. Di KUA yang lebih cenderung dengan kegiatan majelis taklim, tapi itu juga ada unggulannya bagi kami, tapi saya tidak mau menunjukkan secara secara sangat dibutuhkan oleh tengah-tengah masyarakat. Yang kedua itu termasuk dakwah keliling, ya, dakwah keliling yang dilakukan oleh Biker Muslim BMB. BMB ini termasuk juga satu pelayanan di mana merekrut anak muda. Anak muda ini tentunya sangat perlu di Bonto Bahari, karena kenapa? Biasanya anak muda ini yang sering masuk di wisata, di tempat wisata, membuat kelakuan yang terbaik, sehingga kenyamanan berwisata terkadang terganggu oleh mereka. Tapi selama ini alhamdulillah setelah ada Biker Muslim yang masuk, ya, dalam hal ini penyuluh kita yang merupakan bagian dari itu, Pemakassar dari BMB ini, Biker Muslim, akhirnya anak-anak kita terorganisir, ya, terorganisir, tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi yang nongkrong di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, karena semuanya masuk di tempat di rumah-rumah ibadah untuk melakukan dakwah. Dan mereka ini orang-orang yang senantiasa yang tidak pernah menemukan namanya beberapa hal tentang keagamaan. Mereka bisa mampu nanti berdiri menggantikan dan bisa itu berkeliling di setiap masjid. Ya, itu tujuan kami sebenarnya. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan pelayanan keagamaan yang sudah berjalan beberapa tahun atau tahun kemarin, itu beberapa desa itu termasuk kami di setiap desa ada juga istilahnya pelayanan yang unggulan, ya. Setiap desa termasuk perawatan jenazah itu dilakukan oleh penyuluh kita, ya. Perawatan jenazah itu termasuk salah satu, ya, bimbingan masyarakat Islam, termasuk juga bimbingan dalam hal perawatan jenazah itu dilakukan oleh penyuluh kita. Dan kemudian yang saya hormati, kegiatan yang terjadi di beberapa desa itu
tahlilan, termasuk di tahlilan setiap malam dilakukan oleh penyuluh kita, pelayanan ke masyarakat, ya, sentuhan kepada masyarakat, yasinan terjadi, dan pembinaan diawali oleh terkadang juga di calon jemaah haji yang melakukan sikiran, itu kontak kepada penyuluh kita yang ada, itu yang bergabung di majelis taklim, itu memberikan pendampingan bagi penyuluh kita semua. Alhamdulillah berjalan, dan kemanfaatan kepada publik itu senantiasa dirasakan oleh kita. Ya, kemudian tentang pelayanan di kantor KUA, alhamdulillah transformasi pelayanan tentang pelayanan nikah, ya, yang sebelumnya nikah manual sekarang sudah dilakukan digital. Ya, alhamdulillah, termasuk juga ini adanya program revitalisasi di kantor KUA, alhamdulillah semua elemen yang dibutuhkan dalam revitalisasi itu termasuk front office sudah berjalan, ya, dan semua administrasi sedemikian rupa demi sedikit kita perbaiki, ya, semua surat tugas yang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh semua penyuluh maupun penghulu, ya, dan semuanya dan lain-lain sebagainya dalam hal ini pelaksanaan keagamaan itu senantiasa diberikan surat tugas. Kenapa? Karena ini bisa kita mengukur sampai di mana pelayanan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu. Kemudian terkait dengan pelayanan di konsultasi, ya, alhamdulillah konsultasi di kantor usaha agama ini ada, ya, konsultasi syariah, konsultasi kemasjidan, konsultasi wakaf, ya, zakat wakaf, ya, keluarga sakinah, yaitu termasuk yang ada di kantor urusan agama. Dan kemudian juga kami tambahkan alhamdulillah MOU atau kerjasama yang dilakukan oleh kami di pihak-pihak lain sangat besar sekali peranannya, itu termasuk tadi ketika melakukan sosialisasi oleh instansi seperti BKKBN dilaksanakan, ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada kantor urusan agama. Kenapa? Karena kantor urusan agama ini memegang penting dalam hal pembinaan prasakinah, ya, susjatin, dan pencegahan stunting, itu yang dilakukan oleh BKKBN. Itu biasanya narasumber dari kami, dan pesertanya itu, ya, berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dan lebih utama lagi yang biasa kami kembangkan adalah membuka jejaring yang ada di luar, itu Basnas. Basnas di sini sudah MOU dengan kita. Karena kenapa? Apa kegiatan Basnas yang dilakukan adalah pengajian pesisir. Kenapa disentuh pengajian pesisir? Karena lebih banyak di sini pantai, daerah pantai sepanjang Bonto Bahari itu daerah pantai. Jadi dari pantai ini berarti mata kehidupan pencaharian orang yang ada di sini adalah orang nelayan. Jelas nelayan ini tentunya ibu-ibu ini sering sekali ditinggalkan oleh bapaknya, baik 1 bulan, ya, ada harian, ada 1 bulan dan lain sebagainya. Kalau ini tujuannya untuk tadi pengajian pesisir, ya, tentunya membentuk akhlak yang mulia, membentuk kesabaran mereka menunggu suaminya yang datang dari jauh, dan ini supaya mereka bisa bertahan hidup, ya, mereka bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak mudah di tengah masyarakat. Saya kira demikian untuk sementara. Banyak hal lagi yang ingin kita sampaikan, namun waktu yang sangat singkat ini, ya, sangat terikat dengan waktu itu. Untuk sementara kami kembalikan ke host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ini penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Haji Amri Syam, Kepala KUA Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, mengenai beberapa pelayanan KUA dan keagamaan khususnya di Kabupaten Bulukumba, serta beberapa rentetan program yang sampai saat ini juga sudah dijelaskan, dan juga program-program kerjasama, ya, yang tadi kita dengar. Mungkin selanjutnya kita akan dengar juga ini dia persepsi dan juga penjelasan mengenai
perkembangan ya ataupun juga pelayanan keagamaan pada KUA khususnya hari ini akan dijelaskan juga selanjutnya narasumber, yaitu ada Bapak Mulkam M. SAG selaku Kepala KUA Palangga Kabupaten Goa. Mungkin langsung saja silakan Pak, bagaimana mungkin perkembangan ataupun juga sampai sekarang pelayanan KUA khususnya di Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak yang terhormat Bapak Kepala Bidan Urais. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Kepenghuluan. Yang saya hormati host Tribun Timur yang setia selalu bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para penghulu kepala KUA seprovinsi Sulawesi Selatan yang sempat tuning di Tribun Timur live pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa untuk mempersingkat waktu saya menjelaskan bahwa keberadaan saya di KUA Kecamatan Palangga itu sejak tahun 2019. Alhamdulillah Kecamatan Palangga ini adalah kecamatan yang cukup luas, yaitu 128.000 persegi dengan jumlah penduduk itu sekitar kurang lebih 98.000 dan sebanyak 21 jiwa itu umat Katolik, sebanyak 47 orang itu adalah gabungan antara Hindu dan Buddha. Palangga ini sangat antik karena berbatasan dengan berbagai kecamatan di Kabupaten Goa, yaitu dia berbatasan dengan Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomaranu, Kecamatan Barombong, Makassar, dan Kecamatan Sumbaopu, Kecamatan inilah yang membuat Kecamatan Palangga ini sangat luas wilayahnya. Kemudian tentunya masyarakat di Kecamatan Palangga ini bercampur antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Ini yang menjadi unik karena adanya pengaruh-pengaruh juga dari luar Kecamatan Palangga, terkhususnya masyarakat yang berdiam di perumahan-perumahan yang ada di Kecamatan Palangga. Jadi Palangga ini adalah masyarakat yang agamis, kemudian Palangga ini sangat taat di dalam menjalankan keagamaannya, kemudian tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Sehingga kami di KUA Kecamatan Palangga ini lebih mudah untuk menerapkan program-program KUA yang diberikan kepada kami sesuai dengan PMA 34 tahun 2016. Jadi kami ini dengan pemerintah setempat, khususnya Tripika, yaitu Bapak Camat M. Taufik Akib, kemudian bekerja sama juga dengan Pak Dan Ramil M. Basri, kemudian dengan Ibu Kapus juga selalu bekerja sama, yaitu Ibu Tri Oktaviani, itu selalu bersinergi dalam hal pelayanan. Karena terus terang saja bahwa kami ini di KUA ada dua konsep yang dititipkan kepada kami oleh pimpinan kami, yaitu pelayanan dan pembinaan. Dan salah satu kementerian yang memberikan sebuah konsep yaitu pelayanan dan pembinaan. Jadi ada pelayanannya, ada pembinaannya. Jadi inilah yang kami terapkan sesuai aturan-aturan yang berlaku, bagaimana konsep-konsep yang ada, aturan yang ada ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan program sosialisasi program-program yang ada. Mbak, daripada Kementerian Agama tentunya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga kami ini harus bisa memahami kultur daripada masyarakat di Kecamatan Palangga. Artinya kultur yang ada di sini adalah kultur Makassar. Jadi kalau Makassar itu Ibu tidak bisa dikasusui, jadi tidak bisa didesak, tidak bisa langsung dipaksakan.
Sehingga ini perlu namanya pendekatan-pendekatan persuasif terhadap masyarakat Palangga. Terkait dengan pelayanan-pelayanan kami yang terdiri dari 16 desa kelurahan di Palangga ini merupakan tantangan bagi kami di KUA Kecamatan Palangga, bagaimana penerapan daripada aturan PMA 34 ini bisa berjalan secara maksimal. Kemudian dalam sistem pelayanan kami di KUA itu sendiri, bahwa kami pertama di sini adalah penataan ASN. Jadi ASN inilah yang perlu kami tata. Kenapa? Karena yang mendukung program kementerian adalah agama itu perlunya pemberdayaan SDM yang lebih maksimal. Sehingga kami harus membagi tugas-tugas kami sebagai mekanisme yang ada, yaitu job description-nya sesuai dengan SK yang dipegang oleh masing-masing ASN. Sehingga bisa berjalan secara maksimal selama 3 tahun ini. Alhamdulillah dalam pelayanan pernikahan kami ini, tentunya ini salah satu pelayanan yang sangat direspon di masyarakat terkait dengan pelayanan nikah. Meskipun di era sekarang ini, bahwa KUA ini bukan lagi hanya mengurusi masalah asmara. Jadi kantor urusan agama ini sudah sekarang berubah dengan kantor urusan keagamaan. Inilah merupakan tantangan kami di era sekarang di Kecamatan Palangga. Di Palangga itu, di KUA itu, kita punya konsep 2, yaitu pembinaan dan pelayanan. Di Undang-Undang 34 2016, ini lebih mengedepankan bahwa peran-peran penyuluh. Sehingga kami berpikir bahwa peran penyuluh di Kementerian Agama ini sangat perlu direspons secara maksimal. Kenapa? Karena penyuluhlah yang sebagai ujung tombak daripada KUA. Kenapa? Karena semua bentuk-bentuk pembinaan itu dilakukan oleh kebanyakan dari program kepenyuluhan. Kemudian kalau penghulu ini mengurusi masalah pencatatan pernikahan yang dicatatkan di KUA. Jadi ini gambaran daripada profil kami di KUA. Jadi kami ini sekarang ini dengan program di Kecamatan Palangga, kami sudah membentuk yang namanya Rumah Sakinah, Bu. Jadi Rumah Sakinah ini saya berpikiran bersama teman-teman bahwa kalau program Kementerian Agama ini secara berkelompok ini agak susah. Boleh teamwork, tetapi kita ini bagaimana memparsialkan semua pegawai di desa dan kelurahan. Sehingga kami membentuk setiap desa dan kelurahan itu adalah Rumah Sakinah. Rumah Sakinah ini merupakan jembatanisasi bagaimana program Kementerian Agama ini masuk ke ranah langsung ke jantung masyarakat. Ini yang kami kedepankan. Kenapa? Banyak program Kementerian Agama yang tidak tersampaikan di masyarakat. Kenapa? Karena orang-orang kita ini masih berbicara tentang kemampuan personality. Jadi bukan kemampuan secara kelembagaan. Jadi KUA Palangga ini bersama-sama dengan teman kami membawa bagaimana ini membawa program secara kelembagaan. Sehingga di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Palangga, 16 desa, itu sudah terbentuk yang namanya rumah. Jadi Rumah Sakinah, Rumah Sakinah ini, Bu, adalah merupakan jembatanisasi daripada program-program Kementerian Agama di tingkat desa dan kelurahan. Kenapa? Karena banyak program Kementerian Agama ini yang perlu langsung disosialisasikan di tengah-tengah jantung masyarakat. Salah satu contoh adalah bagaimana kita mengetahui ajaran sempalan kalau tidak ada penyuluh kita, orang-orang kita di desa dan kelurahan. Masa kita lebih didahului oleh misalnya dari Babinsa, Bimas, Kesehatan, sedangkan kita ini Kementerian Agama merupakan program unggulan kita bagaimana menanggulangi program-program seperti itu, bagaimana tersampaikan. Salah satu contoh kemarin adalah sosialisasi masalah toa masjid. Ini kita sosialisasikan. Dan alhamdulillah sekarang ini Rumah Sakinah yang sudah berjalan sudah 4 di Kecamatan Palangga. Jadi Rumah Sakinah ini sangat penting perannya. Kenapa? Karena semua ASN kami di KUA akan berkantor di desa dan kelurahan. Jadi nanti ini KUA kami ini akan kosong yang ada sisa administrator dan penghulu. Jadi sudah tidak ada lagi ASN yang berdiam terlalu panjang, lebar, sehingga menimbulkan banyak kekosongan waktu. Ini dengan sinergi kami dengan berbagai elemen, kami sudah bicara dengan Pak Camat,
kami sudah sosialisasikan dengan Pak Kapolsek, sudah sosialisasikan dengan Pak Dan Ramil, semua Tripika kami sosialisasikan dengan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Palangga, semua merespon terkait dengan ini. Kita ini sebenarnya lambat dibanding dengan kesehatan, dibanding dengan Babinsa Bimas, karena perlunya data yang valid. Terus terang saja bahwa kalau kita berjalan, kalau kami berjalan hanya berkantor di KUA, maka data-data itu bisa saya anggap kurang valid. Tetapi kalau AS ini langsung di tengah-tengah masyarakat berkantor, saya yakin bahwa KUA Palangga akan mempunyai data valid dan mempunyai cerminan dari berbagai stakeholder yang ada di Kecamatan Palangga. Jadi ini yang saya tanamkan. Rumah Sakinah ini adalah berisi, pertama, bagaimana mengetahui paham-paham keagamaan, bagaimana moderasi beragama ini bisa berjalan secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kami ini mayoritas Islam, tetapi yang namanya paham, itu paham, Bu, itu akan terbawa di dalam diri manusia. Bukan nanti disebabkan baru ketahuan. Nah, ini yang namanya paham. Jadi saya pikir inilah Rumah Sakinah ini yang merupakan akan merupakan penyanggah daripada KUA Kecamatan Palangga. Insya Allah saya akan rampungkan, kami bersama teman akan rampungkan di tahun ini supaya kerja kami dan pimpinan sesuai amanah dari pimpinan kami berjalan secara maksimal. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali ya kedua narasumber kita ini. Kalau tadi kita mendengarkan dari Kabupaten Goa dan juga yang pertama ada dari Kabupaten Bulukumba, ini sangat komplit sekali untuk masing-masing pelayanan KUA ataupun juga keagamaan di masing-masing Kabupaten Bulukumba maupun juga Goa. Baik, sebelum kita mungkin akhiri sesi ini, langsung saja saya ingin meminta juga closing statement dari masing-masing kepala KUA. Dari Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba ada Bapak Haji Amri Syam. Terima kasih banyak Pak Haji Amri Syam, tapi mungkin boleh memberikan kami semua closing statement ataupun juga harapan terhadap pelayanan keagamaan pada KUA, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang kedua kalinya, harapan keberadaan kantor urus agama di tingkat kecamatan, semoga pelayanan, baik dari pelayanan di tengah-tengah masyarakat, bisa ada perubahan, bisa ada kemanfaatan baik dari masyarakat maupun dalam hal bernegara. Karena pentingnya KUA, keberadaan KUA, kantor urusan agama dalam hal pelayanan keagamaan, kehidupan keagamaan maupun pelayanan di kantor terkait dengan transformasi digital, artinya yang sebelumnya manual ke digitalisasi, dan bagaimana juga kemanfaatannya dalam hal rumah moderasi beragama yang dianggap di kantor urusan agama ini terbaik. Ini berdasarkan dari himbauan Kepala Menteri Agama bahwa rumah moderasi agama itu adalah di kantor urusan agama. Dan harapan semoga semua ini bisa ternikmati di tengah-tengah masyarakat atas keberadaan ini. Saya kira demikian untuk kami. Ya, kembali ke host. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Haji Amri Syam, penutup dan closing statement yang luar biasa, dan semoga juga kami aminkan untuk harapannya agar juga pelayanan KUA khususnya di Kabupaten Bulukumba semakin maju, berkembang, dan bisa juga mendapatkan animo yang baik dari masyarakat Bulukumba. Terima kasih Pak Haji Amri. Selanjutnya mungkin yang terakhir narasumber kita ada Pak Mulkam MSAG dengan opini yang luar biasa tentang penjelasan pelayanan dan juga program-program yang ada di Kabupaten Goa. Selaku Kepala KUA Palangga Kabupaten Goa, silakan Pak, mungkin closing statement, harapan ataupun juga nantinya ke depannya perkembangan pelayanan KUA khususnya di Kabupaten Goa sebagai penutup pada diskusi kita hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Hos. Jadi Palangga ini mempunyai taklin idaman. Jadi insan damai puas dalam layanan. Jadi bagaimana semua pelayanan-pelayanan kami, masyarakat bisa puas,
Kemudian yang kedua, kami dan teman-teman memang akan melakukan survei secara mandiri, bagaimana kita ini tidak berjalan secara subjektif, tetapi bagaimana angket-angket survei ini bisa berjalan sehingga kami bisa mengukur apa yang perlu diperbaiki, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan. Karena kalau kami yang sendiri yang berkata-kata di KUA mungkin semua manis-manis, tetapi insya Allah kami akan melibatkan orang ketiga untuk melakukan survei bagaimana tingkat kepuasan di masyarakat, apakah kami ini sesuai dengan kehendaknya dan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan ini berjalan secara maksimal. Itulah yang perlu kami kira-kira tingkatkan atau yang perlu kami adakan. Jadi itu yang saya berharap kepada kita semua, teman-teman, para penghulu, para kepala KUA, kita ini sebagai abdi negara, pelayan dan pengayom, mari kita bekerja saja. Jadi kita melayani saja apa yang merupakan aturan sesuai PMA 34 2016 karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ibu host. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Pak Mulkam MSAG selaku Kepala KUA Palangga Kabupaten Goa untuk closing statement yang juga luar biasa pada sore hari ini. Semoga juga kedua narasumber kita ini, kedua kabupaten yang juga mungkin menjadi kedepannya akan menjadi kabupaten percontohan sampai saat ini dengan pelayanan KUA yang pastinya akan menjadi kedepannya lebih inovatif lagi pastinya dan juga memberikan kontribusi yang sangat baik khusus di masyarakat di masing-masing kabupaten. Untuk itu saya terima kasih banyak kepada kedua narasumber. Yang pertama kepada Bapak Haji Tonang Cawidu selaku Kabid Urais Kemenak Sulsel yang telah memberikan kita pengantar, dan juga kepada Bapak Haji Amri Syam Kepala KUA Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, dan dilanjutkan Bapak Mulkam MSAG Kepala KUA Palangga Kabupaten Goa. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini telah memberikan kita ilmu, edukasi dan juga opini yang sangat luar biasa mengenai perkembangan pelayanan KUA di masing-masing kabupaten beserta program-program dan sampai saat ini perkembangan KUA di masing-masing kabupaten. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua bisa sukses ke depannya, dan selalu jaga kesehatan Pak untuk kedua narasumber kita, dan salam Aki. Terima kasih sudah join Pak di diskusi kita pada program sore hari ini. Semoga kedepannya kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya dengan tema yang pastinya selalu menarik dalam program Membumikan Agama. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan kita bersama dengan tiga narasumber kita pada hari ini mengenai pelayanan keagamaan pada KUA dalam program Membumikan Agama. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang selalu menarik dan pastinya akan mengedukasi Tribuners semua seputar agama. Untuk itu saksikan terus program Membumikan Agama setiap minggunya hanya di Tribun Timur, di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja dan juga narasumber berterima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.